Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang tidak paham bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah membuat sebuah perumpamaan bagaimana keutamaan Ramadan atas 11 bulan lainnya, sama seperti keutamaan sosok Yusuf alaihissalam dibandingkan 11 saudara lainnya dari putra Yakub alaihissalam. Yusuf sang penyabar, Yusuf sang pemaaf, Yusuf yang tak mendendam. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya yang mencelakakannya di waktu kecil, Yusuf mengatakan kepada mereka, La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam pada diriku pada hari ini. Inilah gambaran bagaimana di 11 bulan kita sebagai manusia yang penuh dengan khilaf, kadang-kadang melakukan banyak hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepada kita. Namun momentum Ramadan, momentum Allah tunjukkan rahmatnya yang begitu luar biasa kepada kita. Allah curahkan rahmatnya, Allah buka pintu maghfirahnya, dan inilah momentum yang begitu luar biasa yang perlu untuk senantiasa kita manfaatkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana yang dibuktikan oleh lembaran sejarah peradaban Islam yang begitu luar biasa. Ramadan adalah momentum di mana prestasi-prestasi gemilang umat ditorehkan di bulan yang mulia ini. Siapa yang tak pernah mendengar perang Badar Al-Kubra? Satu perang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dengan nama Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari pembeda, hari bertemunya dua kelompok. Kalau dilihat dari segi kuantitas, mungkin perang Badar tak lebih perang antar kampung di zaman sekarang. 314 orang-orang mukmin melawan 1000 pasukan kafir. Namun yang terjadi adalah karena perang ini adalah perang mempertaruhkan sebuah ideologi. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sekiranya yang 314 mati syahid di medan perang, maka niscaya tidak akan tersisa yang menyembah Allah di muka bumi. Kemenangan gemilang perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan. Untuk kembali menguatkan kepada kita, Ramadan adalah momentum prestasi bagi umat. 6 tahun setelah perang Badar berjalan dan selesai, peristiwa fenomenal yang merupakan prestasi besar umat juga terjadi di bulan Ramadan. Itulah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Bagaimana umat yang 8 tahun sebelumnya terusir dari kampung halaman mereka, kota Mekah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika malam hijrahnya, beliau pandang kota Mekah dari kejauhan. Nabi sampai meneteskan air mata. Ya Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilai, laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Wahai Mekah, kaulah bumi Allah yang paling kucinta. Sekiranya aku tidak diusir, maka aku tak akan tinggalkan engkau. Satu ungkapan yang mencerminkan bagaimana secara fitrah manusia cinta dengan tempat kelahirannya. Dan kembalinya umat menguasai kota Mekah, prestasi besar yang ditorehkan dalam waktu yang begitu singkat. Momentumnya juga jatuh pada bulan suci Ramadan. Siapa yang tak pernah mendengar
dengan peradaban Islam di Andalusia. Perang hebat yang terjadi di Selat Gibraltar dipimpin pasukan Islam oleh Tariq bin Ziyad ketika harus berhadapan dengan pasukan Eropa. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat jihad fisabilillah, perang pembebasan Andalusia juga terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 93 Hijriah. Kembali lagi, Ramadan membuktikan secara historis inilah momentum prestasi-prestasi besar yang terjadi di tengah-tengah umat. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mengusir tentara salib. Bagaimana penerusnya Nuruddin Zenki menguasai kota Antokia. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita cerita tentang prestasi gemilang dalam konteks keumatan di Indonesia, 17 Agustus 1945, kalau dilihat dari kalender Hijriah, maka bertepatan jatuhnya dengan hari Jumat, tanggal 8 Ramadan. Umat Islam di Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan setelah lebih dari 3 abad lamanya jatuh di bawah kenistaan penjajahan yang luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak berlebihan kalau kita mengatakan Ramadan adalah bulan prestasi. Namun cukup kontras tampaknya apa yang ditunjukkan fakta sejarah kepada kita dengan realita kondisi umat saat ini. Bahkan di awal tahun 70-an pernah terjadi sebuah peristiwa ketika salah satu negara Arab baru merdeka dari Prancis. Negara Tunisia, waktu itu presidennya adalah Habib Bourguiba. Dia undang dengan sengaja para ulama Tunisia di siang hari bulan Ramadan dengan agenda makan siang bersama. Ulama yang hadir di istana negara dipaksa untuk buka puasa dengan alasan puasa mengurangi etos kerja. Puasa membuat orang tidak berprestasi. Puasa membuat orang tak produktif. Untunglah di momen yang begitu krusial tampil Muhammad At-Tahir bin Ashur, ulama kenamaan Tunisia, yang kemudian beliau juga sempat menjabat sebagai rektor Universitas Zaitunah, meluruskan kembali cara pandang yang salah yang ingin ditebar oleh Habib Bourguiba untuk menstigmakan Ramadan dan puasa di dalamnya sebagai amalan yang justru membuat umat menjadi mundur. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita patut bertanya, kenapa Ramadan dan puasa kita di masa saat ini justru membuat kita tidak produktif, bahkan terkadang tidak mampu menorehkan prestasi gemilang sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh generasi-generasi sebelum kita dengan beragam prestasi yang luar biasa yang mereka torehkan. Disinilah pentingnya kita memahami filosofi puasa dan Ramadan. Bagaimana di balik puasa dan Ramadan terdapat begitu kaya dengan inspirasi. Bagaimana ternyata lewat ibadah puasa kita diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses, punya performa yang baik, bahkan menjadi pribadi yang senantiasa berprestasi dalam kehidupan. Setidaknya ada beberapa inspirasi dari puasa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan bagaimana menjadi pribadi yang berprestasi. Yang pertama, para hadirin, puasa mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi pribadi yang berprestasi, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Allah wajibkan kepada kita puasa. Allah tutup ayat yang mewajibkan puasa dengan kata-kata yang begitu indah. La'allakum tattaqun. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita puasa bukan sekedar untuk tak makan dan tak minum serta tidak bersetubuh, tapi lebih dari itu tujuan akhirnya adalah tantangan bagi kita semua menggapai tujuan
takwa. Banyak orang gagal dalam hidup karena mereka tak berani untuk menetapkan apa tujuan hidupnya. Dengan alasan, kalau saya tetapkan tujuan hidup, nanti saya harus bertanggung jawab terhadap tujuan itu. Bahkan sebagian orang beralasan tak mau membuat tujuan hidup karena takut gagal, tidak mampu meraih apa yang dicita-citakannya. Agama Islam selalu mengajarkan kepada kita, gagal dalam membuat perencanaan artinya merencanakan kegagalan. Tidak mau membuat sebuah tujuan hidup berarti kita siap untuk menjatuhkan diri kita pada kedudukan yang sama seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada mereka. Para hadirin, yang kedua, puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya setelah tujuan ditetapkan, maka kita perlu berikhtiar dan berusaha untuk menggapai apa yang kita tuju dan kita cita-citakan. Gambaran bagaimana puasa Ramadan dengan tujuan takwanya. Allah katakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Kata la'alla ini artinya mudah-mudahan engkau menggapai ketakwaan. Artinya tidak semua orang yang puasa identik untuk menggapai ketakwaan. Berapa banyak yang puasa nilainya hanya lapar dan dahaga. Tapi puasa yang mengantarkan pada ketakwaan adalah puasa yang diiringi dengan kesungguhan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang sukses itu bukan hanya sekedar bermimpi, tapi dia sudah berikhtiar mencoba untuk meletakkan langkah-langkah strategis bagaimana bisa sampai kepada mimpi itu. Inilah pekerjaan berat. Bagaimana kita di bulan Ramadan mampu untuk tetap terlatih menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berikhtiar dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar menetapkan tujuan, berikhtiar sungguh-sungguh untuk menggapai tujuan. Tapi yang paling penting adalah kita juga mengimani dan meyakini akan tujuan yang ingin kita capai. Bagaimana seorang bisa sukses kalau dia tak percaya akan kemampuan dirinya? Bagaimana seorang bisa sukses kalau dia tak yakin akan bagaimana tinggi dan sempurna tujuan yang ingin dicapainya? Ini yang ditunjukkan Rasul. Berbagai macam tawaran, sogokan, bahkan ketika pamannya sendiri pun ingin meruntuhkan semangat Nabi dalam dakwahnya, Rasulullah tegas mengatakan, "Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yuzhirahu Allah au ahlika duna." Wahai paman, kalau sekiranya mereka para musuh Islam meletakkan matahari di pundak kananku dan bulan di pundak kiriku supaya aku tinggalkan misi risalah dan dakwah ini, takkan kutinggalkan. Nabi begitu yakin. Nah, Ramadan memupuk keyakinan kita. Siapa dari kita yang berpuasa tapi dia tak yakin untuk menggapai ketakwaan lewat puasanya, maka tak akan ada ketakwaan untuknya. Yang keempat, bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita, kita perlu untuk senantiasa memotivasi diri dengan motivasi internal dan eksternal supaya kita bisa menggapai apa yang ingin kita raih. Lihat bagaimana Al-Quranul Karim, tidak ada satupun perintah Allah kecuali Allah sebutkan dalam banyak ayat iming-iming reward yang akan diberikan kepada orang-orang yang mampu menyelesaikan tugas dan perintah Allah tersebut. Sebagaimana di sisi lain ada punishment, ada ancaman. Apa hukuman yang akan diraih seseorang kalau dia tinggalkan dan abaikan perintah Allah itu. Ini perlu untuk kita ingat selalu. Siapalah kita sebagai manusia kalau kita tidak senantiasa mencari pembenaran dan motivasi kenapa kita harus beramal. Kenapa kita harus punya tujuan.
Selanjutnya, untuk sukses ternyata bukan hanya berusaha, tapi senantiasa kita bersemangat dan berjuang untuk menyempurnakan. Nilai puasa seseorang bukan ketika dia sahur, bukan ketika dia di siang hari merasa lapar dan dahaga. Tapi kalau puasanya tak selesai sampai maghrib, maka tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan pada kita dalam berusaha meraih tujuan yang ingin kita capai. Berusaha tak cukup, tapi mencoba untuk tetap sabar, mencoba untuk tetap istiqomah. Bagaimana kita mampu menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Bagaimana kita mampu menyempurnakan apa yang sudah kita rintis. Ini adalah filosofi penting dari ibadah puasa. Tapi akhirnya filosofi untuk menggapai sukses dan prestasi yang terakhir, bagaimana puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya kesuksesan itu bukan diukur ketika kita sampai pada tujuan, tapi kesuksesan itu justru diukur dari bagaimana sikap dan komitmen kita setelah apa yang kita cita-citakan dapat kita raih. Meraih apa yang dituju bukan akhir dari segalanya. Justru agama mengajarkan kepada kita saat kita sudah mampu meraih apa yang kita tuju, kita disuruh banyak beristighfar. Untuk merenung apakah yang sudah kita buat ini sesuai dengan apa kepinginnya Allah. Karena boleh jadi banyak orang beramal yang dia lihat hanya amalnya, tapi dia tidak bertanya kepada dirinya, apakah amalku berketerima di sisi Allah atau sebaliknya. Inilah ajaran Islam yang begitu mulia. Bahkan ketika Nabi masuk kota Mekah sebagai pemenang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di momen kemenangan justru Nabi disuruh banyak beristighfar. Supaya apa? Jangan sampai niat dan tujuan setelah sampai kita kepada apa yang kita tuju justru berubah. Disinilah banyak orang-orang yang sukses kemudian tergelincir dan jatuh. Karena di saat dia sampai kepada apa yang dia tuju, justru dia melupakan apa yang menjadi niat awal dari kenapa dia memperjuangkan tujuan tersebut. Bukan puasa yang kita tuju, bukan sekedar titik takwa yang ingin kita raih. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman zadat tuqa. Bukanlah akhir puasa ketika kita berhari raya pakai baju baru dengan tampilan yang begitu indah. Tapi esensi dari hari raya itu adalah ketika ketakwaan kita terus-menerus bertambah dan kita mampu memelihara dan memainten takwa hingga diperjumpakan dengan Ramadan berikutnya. Inilah filosofi prestasi yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan dan ibadah puasa yang ada di dalamnya. Kita sangat berharap mudah-mudahan umat Islam Indonesia, khususnya keluarga besar pesantren Misbahul Ulum, betul-betul walaupun pembelajaran diliburkan di sebagian hari dari bulan Ramadan, bukan berarti kita tidak berprestasi dan menorehkan hal-hal yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Tapi justru di momen puasa ini, berangkat dari filosofi tentang prestasi dan Ramadan, mudah-mudahan hal-hal besar dapat kita torehkan di bulan yang penuh berkah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.